Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sahabat bimbel Al-Quran Qalbun Salim dimanapun berada, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita semua, yang sehingganya alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dalam rangka untuk menjalankan ibadah puasa atau ibadah sunnah puasa Arafah, yaitu 9 Zulhijjah. Nah, alhamdulillah, sahabatku sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, puasa Arafah ini sangat besar sekali pahalanya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika kita menjalankan ibadah sunnah puasa Arafah, maka insyaallah dosa yang tahun lalu dan yang akan datang dan 1 tahun yang akan datang akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sahabat Qalbun Salim yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dari itu semoga kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus menjalankan puasa Arafah ini sampai maghrib nanti. Sahabat Qalbun Salim yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah tokoh panutan kita sebagai umat muslim dan sahabat Qalbun sekalian, yang dimana beliau mampu merubah peradaban manusia dari zaman jahiliyah. Apa itu zaman jahiliyah? Yaitu zaman kebodohan, dimana zaman yang penuh dihiasi tidak adanya kemanusiaan di dalamnya. Maka dari itu Allah utus Rasulullah untuk merubah peradaban zaman itu menuju zaman Islamiyah, yaitu zaman yang terang benderang penuh cahaya Islam seperti sekarang ini. Dan insya Allah ketika kita selalu beritiba kepadanya, kita akan mendapatkan syafaat dia di yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat bimbel Al-Quran Qalbun Salim dimanapun berada, alhamdulillah, besok tanggal 10 Zulhijjah kita sudah memasuki Hari Raya Idul Adha. Hari Raya yang dimana sangat diagungkan oleh umat muslim. Ada 2 hari raya yang diagungkan, hari yang diagungkan oleh umat muslim. Yang pertama adalah Hari Raya Idul Fitri, dan yang kedua adalah Hari Raya Idul Adha. Nah, dalam Hari Raya Idul Adha ini ada yang namanya kurban. Nah, jadi jamaah sekalian, ketika kita merasa mampu untuk menjalankan kurban, maka berkurbanlah. Nah, dalam kurban ini ada beberapa keutamaan di dalamnya, yang dimana yang pertama, kurban ini adalah tanda-tanda syiar agama Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang termaktub di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 36, yang artinya adalah dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah, kamu banyak memperoleh kebaikan padanya, maka sebutkan nama Allah ketika kamu menyembelihnya, dan ketika sudah mati maka makanlah sebagian lalu berikan kepada orang yang mampu maupun yang meminta. Maka itu
adalah tanda-tanda untuk kita bersyukur. Itu adalah penggalan arti dari Quran surat Al-Hajj ayat 36 tersebut. Jadi berkurban ini adalah salah satu syariat syiar-syiar Islam untuk mensyiarkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat Qalbun Salim yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan kurban yang kedua adalah berkurban merupakan bagian dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melakukan atau menganjurkan dan melaksanakan ibadah tersebut. Maka dari itu kita sebagai umat muslim, ketika kita merasa mampu untuk menjalankannya, maka kita lakukanlah ibadah yang mulia ini. Nah, sahabat Qalbun Salim yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya keutamaan yang ketiga dalam berkurban ini adalah kurban termasuk ibadah yang utama atau yang agung. Kenapa? Tadi sudah dilantunkan di mukadimah tadi, yaitu surat Al-An'am ayat 162 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah, solatku, kurbanku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah Rabb semesta alam. Nah, selanjutnya di dalam surat lain, yaitu surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Rabbmu, dan sembelihlah hewan kurban. Nah, dalam dua ayat ini kenapa kok dalam dua ayat dan dua surat ini kenapa kok Allah sandingkan antara salat dan kurban? Itu artinya apa? Itu artinya berkurban adalah termasuk ibadah yang agung atau ibadah yang sangat dianjurkan. Karena apa? Karena menurut jumhur ulama, hukum dari ibadah kurban itu adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Sampai-sampai menurut Imam Abu Hanafi, dia berkata bahwasannya kurban itu wajib bagi yang mampu atas materi dan lainnya. Nah, jadi sangat dianjurkan. Jadi sahabat Qalbun Salim yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami di sini menganjurkan atau mengajak pada jamaah sekalian untuk senantiasa berkurban ketika kita mampu akan hal materi. Karena yang namanya ibadah itu yang paling pertama itu dipaksa. Kalau kita terus-menerus tidak memaksa diri kita untuk melakukan ibadah, ya mau kapan lagi? Yang pertama dipaksa, terus nanti lama-kelamaan insya Allah akan terbiasa. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.